Ini kelahiran Tuhan Yesus di sini nggak dikatakan tentang Tuhan Yesus. Ya, tidak dikatakan tentang Tuhan Yesus, tidak disebut namanya, tapi ada kata di situ, yaitu di ayat 15 dari kitab Kejadian pasal 3, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu. Bukan keturunan dari Adam. Bukan keturunan dari laki-laki. Tapi keturunan dari perempuan. Setelah itu ada nubuat yang lain yang bilang begini. Anak darah itu akan mengandung. Setelah itu penjelasannya di kitab Injil, perempuan itu mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Di sini dimulainya, yaitu ketika Tuhan menghukum iblis, ketika Tuhan menghukum manusia yang berdosa, pada saat itu juga Tuhan berjanji tentang keselamatan, tentang penyelamat. Mari kita lihat kisah ini. Sudah tahu ya kisah ini. Yaitu tentang bagaimana Hawa sedang berjalan-jalan. Kalau di sini, mana dia? Kejadian pasal 31. Ular yang paling cerdik. Lalu dia datang kepada Hawa. Oh, ini tidak ditulis berjalan-jalan ini. Mungkin ada di bawah pohon, katanya seorang bilang. Itu iblis ada di bawah dekat pohon. Adam sedang tidur. Karena Adam ini suka sekali tidur. Itu orang bilang. Ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Yang paling cerdik, ular. Hati-hati yang cerdik-cerdik. Kenapa kamu cerdik seperti ular? Nah, itu bahaya. Harusnya tulus seperti merpati. Ya. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, ayat 1 ya, Kejadian pasal 31, tentu Tuhan bilang begini ya, semua dalam pohon ini jangan makan ya. Ya kan? Pasti Tuhan bilang itu jangan makan ya. Oh, tuh perempuan bilang enggak. Boleh kami makan. Tetapi yang di tengah-tengah taman. Ya, sudah belajar kita di kan? Di pelajaran Highway of Life, jalan raya kehidupan. Waktu iblis datang kepada ular, Tuhan Tuhan menciptakan ular begitu cerdik, dan iblis menggunakan kecerdikan ular itu, lalu dia datang kepada Hawa dan dia bilang, kamu nggak boleh makan ya? Hawa bilang, oh semua boleh, tapi pohon yang ada di tengah. Nah, mulai di situ masalah. Pohon yang ada di tengah-tengah taman, itu ayat 3. Tuhan nggak bilang pohon ada di tengah-tengah taman. Tuhan bilang pohon pengetahuan baik dan jahat itu di pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Tuhan nggak bilang pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tuhan bilang pengetahuan baik dan jahat. Mungkin saja memang pohon itu ada di tengah-tengah taman. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Hawa ketika disuk oleh ular, oleh iblis, kamu tidak boleh makan semua ya. Hawa hilang konsentrasi. Ya. Hawa bilang, enggak, boleh semua. Kecuali yang ada di tengah-tengah taman, katanya. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan buahnya. Cuma karena dia mau perkuat apa yang dia tahu, dia tambah sedikit. Dan raba. Bahaya ya itu ya. Tuhan bilang di tengah taman, Tuhan bilang pengetahuan baik dan jahat, dia bilang di tengah taman. Tuhan bilang pada waktu engkau makan, cuman itu Tuhan bilang. Jangan engkau makan. Sebab pada waktu engkau makan, engkau mati. Hawa bilang kepada setan, kepada iblis, di tengah taman, nggak boleh makan yang di tengah taman, dan nggak boleh raba. Tuhan nggak bilang jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan. Nah, pada waktu engkau makan, pasti engkau mati. Hawa bilang, nanti engkau mati. Bisa lihat itu ya? Sudah tahu kita ya itu ya. Yaitu Hawa goyang ketika iblis datang tiba-tiba. Karena dia belum pernah ketemu iblis. Lalu iblis datang dengan binatang yang cerdik. Enggak, dia cuma tahu dengan Allah. Setiap hari dia ketemu dengan Allah. Lalu tiba-tiba datang suara.
ini ular berbicara bagaimana ya? Saudara percaya nggak ular bisa berbicara? Ada yang bilang ini cerita dongeng, masa ular ngomong? Saudara kalau di Alkitab tuh keledai Bileam tuh pernah ngomong, ya kan? Tahu cerita itu kan? Keledai Bileam kan bisa ngomong gitu kan? Burung beo bisa ngomong. Ada orang. Kok suara dari mana? Burung beo di tetangga ternyata. Ya kan? Pak Sony jelek. Ini diajar sama itu. Bisa tuh burung ngomong itu diajar. Nah, ini ular udah biasa aja. Dulu itu nggak ada masalah. Adam dan Hawa nak permasalahkan. Hawa nggak bilang begini ke ular. Kok kamu bisa ngomong, Lar? Nah, dia nggak ngomong itu. Karena biasa aja itu. Sekarang aja baru bilang itu dongeng. Sekarang baru dongeng. Padahal waktu Adam dan Hawa di sana, yang bilang dongeng itu nggak ada di sana. Tapi lebih pintar. Hawa bilang gitu, jangan makan dan raba, nanti kamu mati. Ketika meragukan firman Tuhan, ketika mulai merubah firman Tuhan, tamat saudara. Ketika mulai rubah firman Tuhan, ketika mulai tambah dikit firman Tuhan, iblis menang. Ini di sini. Hawa langsung, iblis bilang, ular itu bilang, kamu nggak akan mati. Kan kamu bilang tadi nanti. Sebenarnya enggak. Tuhan bilang pasti. Hawa bilang nanti. Iblis bilang tidak. Pilih mana? Oh tidak. Sebab kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Saya sudah berkali-kali bilang itu ya. Saya lebih pintar dari Adam dan Hawa. Kalau saya jadi Adam dan Hawa waktu itu, kalau di Tuhan iblis bilang nanti kamu jadi seperti Allah, saya bilang coba kamu makan duluan. Saya mau lihat kamu jadi Allah enggak. Ya kan? Cuma Adam pikir, entah kalau dia jadi Allah saya nggak jadi, ya rugi saya. Saya bisa bilang kalau gitu, tunggu sini kamu Tan, setan maksudnya. Tunggu sini kamu ya Tan. Saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, apa betul kalau saya makan buah ini jadi seperti engkau? Nggak sempat itu. Atau kalau nggak perlu begitu, tinggal bilang ke Adam, dan waktu itu Tuhan bilang bagaimana? Ini istri akan tanya kepada suami, waktu itu Tuhan bilang bagaimana? Boleh makan, boleh raba. Nanti Adam mungkin lagi capek-capek ya, cuma kode begini. Enggak. Ya kan? Iblis datang karena cerdik. Cerdik. Jadi saudara, saya ingat mama saya suka bilang begitu. Jangan coba-coba melawan iblis kalau jangan coba-coba berbohong kepada iblis. Karena iblis lebih pintar dari kamu. Jadi kalau saya mau bohong, kalau disuruh beli gula, dulu kan pakai kertas itu saya bolongin lalu jalan saya dari warung sampai habis. Terus mama tanya, mana tuh gula? Nah saya kasih. Kok nggak ada? Nggak ada ya Mama. Loh, padahal dari warung penuh loh. Jangan bohong sama iblis katanya. Jadi mama saya bilang kalau dia jahat dia seperti iblis karena iblis itu pembohong. Jadi saya udah bohong duluan sebelum kamu bohong. Jadi jangan coba-coba melawan iblis dengan bohong. Nggak bisa. Dan kalau mau bohong, gampang saudara. Tanya iblis karena dia ahlinya. Ya. Lalu Adam, perempuan itu melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya diusir. Ya. Pada waktu itu manusia bersembunyi. Waktu jalan-jalan, Tuhan lagi jalan-jalan, mereka bersembunyi, dan terhukumlah mereka. Di sini masalahnya yang akan kita bahas, yaitu ada apa itu ya? Ada dalih. Adam, di mana engkau? Aku ketika dengar suaramu, aku sembunyi karena aku takut. Aku sembunyi. Siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang memberitahumu engkau telanjang? Apakah engkau makan? Dia bilang perempuan yang kau tempatkan. Ya kan? Perempuan. Saya nggak mau jelaskan itu. Saudara saya pikir sudah tahu apa yang sudah pernah dijelaskan, yaitu bahwa Adam melempar kesalahan kepada perempuan. Lalu perempuan itu ditanya,
Kenapa engkau perbuat ini? Firman Allah kepada perempuan itu, ayat 13. Apakah yang telah kuperbuat ini? Perempuan itu bilang, ular yang suruh.